Api terakhir di mata Katnya Dian. Pernah lihat perempuan tua yang matanya kosong, tapi hatinya menyala lebih panas dari medan perang? Apa jadinya kalau dendam disimpan terlalu lama, sampai Tuhan sendiri ikut bergetar? Angin sore menyapu halaman benteng Belanda. Seorang perempuan tua duduk bersila. Matanya rabun, tangannya bergetar, tapi tubuhnya tegap. Para penjaga tak pernah berani menatap wajahnya lebih dari 5 detik. Mereka bilang, dari mata tuanya masih bisa menyala bara kemarahan yang bisa membakar satu negeri. Namanya Katnya Dian. Bagi Belanda, dia cuma tahanan tua, tanpa ancaman, tapi bagi rakyat Aceh, dia simbol. Dia luka yang belum sembuh. Dia doa yang masih didengungkan sampai azan subuh. Puluhan tahun lalu, dia bukan siapa-siapa. Hanya istri Teku Cek Ibrahim. Hidup damai, bahagia, sampai satu hari, peluru Belanda merobek tubuh suaminya. Tubuhnya boleh ditanam di tanah, tapi dendamnya tumbuh di dada Dian. Dia potong rambutnya, bakar semua pakaian mewahnya, dan bersumpah, sebelum aku mati, darah Belanda harus kubuat lebih banyak dari air hujan di tanah rencong. Sejak itu, hutan jadi rumahnya. Ia memimpin perang gerilya dari balik dedaunan. Tak cuma jago strategi, dia juga jago menyusup. Perempuan-perempuan Aceh dilatihnya jadi pejuang. Anak-anak belajar mengintai, menanam jebakan, menulis pesan rahasia. Orang menyebutnya ibu dari neraka. Tapi bagi pasukannya, dia adalah cahaya di tengah kegelapan kolonial. Namun, waktu tak pernah bersekutu dengan manusia. Satu demi satu, pasukannya gugur. Termasuk suami keduanya Teku Umar, Jenderal Brilian, yang tewas dalam serangan mendadak. Saat Umar jatuh, Dian memeluk jenazahnya di tengah hutan, tangannya berdarah, tapi tak menangis. "Jangan menangis," katanya ke anak buahnya. Air mata cuma buat pengecut. Kita belum selesai. Tapi sejak itu, tubuhnya makin rapuh. Matanya mulai kabur. Kakinya sering gemetar, tapi lidahnya tetap tajam. Setiap pasukan mundur, dia bentak. Setiap orang ragu, dia tampar pakai kata-kata. "Kalau aku buta, maka aku akan jadi mata kalian. Kalau aku lumpuh, maka aku akan jadi suara kalian. Tapi jangan sekalipun kalian berhenti. Jangan kasih mereka tanah sejengkal pun." Namun, pengkhianatan tak pernah datang dari musuh, melainkan dari orang yang bilang aku sayang padamu. Murid kepercayaannya Ibrahim, pemuda yang dia rawat sejak kecil, diam-diam mengirim surat ke Belanda, memberitahu lokasi persembunyian Katnya Dian. Bukan karena takut, tapi karena dia tak tahan lihat gurunya makin sakit, makin rentah, makin tak mampu berdiri. "Maafkan aku, guru," bisik Ibrahim saat pasukan Belanda menyerbu pondok mereka. Dian ditangkap tanpa perlawanan. Tapi bukan karena menyerah. Ia tahu, ini bukan akhir perjuangannya. Di penjara, tubuhnya makin rapuh. Tapi setiap malam, ia tetap berdiri menghadap kiblat, membaca doa perang dalam gumaman lemah. Matanya mungkin tak lagi bisa lihat dunia, tapi pikirannya tetap menari di medan laga. Tahun ke-1908 perempuan tua itu meninggal di sebuah gubuk di Sumedang, jauh dari kampung halamannya. Belanda pikir mereka sudah menang, tapi mereka salah. Karena sejak jasadnya ditanam, ribuan anak perempuan mulai belajar sejarahnya. Ribuan anak laki-laki mulai bertanya, siapa sebenarnya pahlawan itu? Dan dari Aceh sampai pelosok negeri, orang mulai paham bahwa perempuan juga bisa jadi bara. Bukan untuk membakar, tapi untuk menyala. Katnya Dian tak butuh monumen, tak butuh patung. Ia cuma butuh satu hal. Ingat siapa dia. Ingat kenapa dia marah. Dan kenapa, bahkan di usia senja, ia masih bisa menakutkan seluruh pasukan kolonial. Hanya dengan suara pelan dan tatapan mata yang sudah buta. Tertarik dengan sejarah Indonesia lainnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik berikutnya.